يا رب بالمستقبل بلغ مقاصدنا واغفر خطايا واسع الكرم يا
الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا المعلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويبه ويباح فطر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم. Boleh berbuka puasa wajib dengan sebab sakit yang benar-benar membahayakan dirinya kalau berpuasa. Yubihut tayammuma, standar penyakitnya itu penyakit yang membolehkan dia itu bertayamum. Ya. Wa in kana minkum maridun
aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia dalam keadaan sakit, maka hitunglah ya, puasamu itu di hari yang lain. Artinya kalau dia sakit, boleh dia berbuka puasa, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya. Penyakitnya penyakit yang bagaimana? Penyakit yang ya, mudarat, yang benar-benar dapat membahayakan dirinya kalau dia berpuasa. Ukurannya apa? Yubihut tayammuma. Penyakit yang memang seseorang tidak bisa melakukan berwudu melainkan bertayamum. Penyakit. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa bergerak. Nah, ya, dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa bergerak. Nah, sehingga orang tersebut mau nggak mau nggak bisa wudhu, ya tayamum, gitu. Atau dia menggigil, nggak bisa kena air, tayamum. Maka penyakit yang berjenis seperti itu yang berbahaya, kalau dia tetap berpuasa akan bertambah penyakitnya, boleh dia buka puasa. Tapi kalau penyakit yang biasa-biasa aja, tibang pilek, tibang batuk, nah itu nggak ada kaitannya. Ya. Maka tetap dia harus bertahan puasa. Ka'an khasya minal saumi buta'a bur'in. Seperti dia takut dari berpuasa akan memperlambat kesembuhannya. Jadi kalau saya puasa, ya kesembuhannya bisa lama. Apa hubungannya kok puasa kesembuhannya bisa lama? Bukankah puasa itu bisa menyehatkan? Oh, dengan berpuasa kaitannya bisa memperlambat kesembuhannya. Permasalahannya adalah bukan puasanya, tapi ada obat yang dikonsumsinya harus rutin. Bapak sakit ini harus rutin minum obat ini. Kalau enggak rutin, ini dari ulang lagi. Harus bisa habis berurut-urut. Ada obat yang diminumnya itu secara teratur. Saya punya teman tiap hari minum obat. Itu di dompet obat segitu banyak. Ya, dibilang ini obat aturan ini. Ini kalau salah minum lagi, kata dokter dari ulang lagi. Nah, gitu. Nggak boleh telat nih obat, nggak boleh telat. Gitu. Ya, nggak boleh telat ini. Nah kalau telat udah. Hah? Iya, dari awal lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu ketika seseorang mengkonsumsi berhenti karena berpuasa, ya udah, boleh dia tidak puasa. Ya, boleh dia tidak puasa. Karena akan memperlambat kesembuhannya. Tapi kalau minum obat nggak memperlambat kesembuhannya, artinya obatnya sih ada obat. Cuman kalau kagak diminum ya nggak napa-napa. Ya itu tetap puasa. Ya, tetap puasa. Kadang kita sakit ke dokter, panas, demam ini, pernah lupa nggak minum obat, yang nggak napa-napa. Ya. Kadang kan penyakit itu rutin.
Nggak diobatin juga bisa sembuh sendiri. Nggak diobatin juga bisa sembuh sendiri. Dia ada jangka waktunya. Yang macam pilek. Pilek juga tuh kadang bisa sembuh sendiri. Bila nggak diobatin juga dia sembuh sendiri. Kagak nahan aja kalau kagak minum obat. Tuh. Wa fi safari qasrin duna qasirin wa safari maksiatin. Boleh berbuka puasa dalam perjalanan qasar yang tidak pendek tuh, dan bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanan jauh, dalam perjalanan ya, dalam perjalanan bukan mau berangkat perjalanan. Beda tuh. Dalam perjalanan sama pengen berangkat perjalanan itu beda. Lagi puasa sedang dalam perjalanan, boleh buka puasa. Ya. Lagi puasa mau berangkat perjalanan jauh, belum boleh buka puasa. Kenapa? Karena belum berangkat. Tapi kalau sudah sudah berangkat, nah, kenapa demikian? Karena kalau orang sudah dalam perjalanan, rukhsah itu berlaku. Keringanan itu berlaku. Rukhsah itu sudah ada. Tapi kalau belum berangkat, belum ada rukhsah. Belum ada keringanan. Rukhsahnya itu dalam perjalanan. Jadi kalau sudah dalam perjalanan, boleh buka. Nah, perjalanannya perjalanan qasar. Perjalanan qasar. Kalau perjalanan puasa-puasa tengah hari bolong panas-panas, pengen ke Jatinegara. Sampai di Jatinegara aus banget ini. Ya. Kan kita lagi sapar ini. Minum aja dah lagi sapar ini kan boleh. Nah, itu mah bukannya sapar. Ya. Emang kehausan entenya. Tuh, nggak bisa. Lantaran kehausan lalu dia buka puasa. Karena jaraknya bukan jarak kosong. Bukan perjalanannya maksiat. Dia pergi dasarnya maksiat. Ya. Dasarnya maksiat, ingin berbuat dosa. Ya. Ingin berbuat dosa perjalanannya. Atau kabur dari utang. Ya. Duit mah ada, belum bayar utang. Nah, kabur. Nah, itu maksiat. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh buka puasa. Jadi boleh perjalanan jauh untuk berbuka puasa. Asalkan perjalanannya bukan pendek dan bukan maksiat. Qasar itu jaraknya 89 kilo. Ya, 80 kilo ke atas. Qasar. Macam-macam ada perhitungan. Ada yang bilang 82, ada yang bilang 88. Ya. Wa saumul musafiri bila dararin ahabbu minal fitri. Puasanya orang musafir dengan tidak memudaratkan, tidak mempengaruhi kesehatannya lebih disukai daripada buka. Orang musafir kalau dia masih kuat puasa, puasa. Kalau masih kuat puasa, puasa. Umpamanya mau umroh.
Nah, umroh kan namanya umroh kan di pesawat terus adem. Jika kehausan, panas kagak apa kagak. Yang ada tidur aja itu pesawat. Nah, itu ya lebih nggak ada mudorotnya itu, nggak ada mudorotnya. Ah udah puasa aja, jangan buka. Walaupun secara hukum boleh dia tidak puasa, boleh dia tidak puasa. Tapi kalau ditahan itu lebih bagus. Lain halnya kalau mau umrohnya naik sepeda lagi puasa. Nah, baru itu mudorot, capek. Nah, itu dianjurin banget puasa dah. Kenapa? Nah, kalau dia dari rumah sudah niat puasa, ya, maka lagi dalam perjalanannya, kalau tidak mudorot, nggak boleh buka. Kalau nggak mudorot, ya, kalau nggak mudorot. Tapi kalau mudorot bisa mempengaruhi kesehatannya, boleh buka. Tapi kalau dia perginya sebelum subuh udah pergi, ketika dalam perjalanan mudorot ataupun tidak, boleh aja dia puasa. Agak napa-napa sih saya kalau umpamanya tetap puasa nggak napa-napa. Tapi agak asik juga yang lain pada nggak puasa gitu. Ya, buka aja dah, nggak apa-apa. Memang ada uzur. Nah, tuh. Tapi kalau dia mau puasa juga itu lebih bagus. Tuh. Ya, kalau permasalahannya bukan niat, dia berangkat sebelum subuh. Ya, berangkat sebelum subuh. Kan gitu. Berangkat sebelum subuh, dia mau niat mau kagak itu gak ada urusan. Dia niat puasa. Ketika dalam perjalanan boleh buka boleh kagak. Dia nggak niat puasa ketika dalam perjalanan. Ya apalagi orang nggak niat puasa boleh aja buka. Nggak niat puasa karena kenapa? Ya. Wali khawfi halakin bisawmi min atashin au ju'in wa in kana sahihan muqiman. Boleh berbuka karena takut akan binasa dengan sebab puasa dari kehausan atau kelaparan. Meskipun dia sehat, mukim, nggak kemana-mana. Kalau saya puasa, gara-gara haus, saya jadi drop. Kalau saya puasa, ya, kalau saya puasa, saya nahan lapar terus, ini bisa drop saya. Kenapa? Karena memakan tenaga yang berat. Nah, itu bahaya ini. Nah, itu namanya takut bahaya, takut binasa. Walaupun dia sehat, nggak sakit. Artinya tenaganya nggak ada tenaga udah, nggak makan, kerja berat, udah. Nah yang begitu boleh berbuka puasa. Wa aftal azra'iyu bi annahu yalzamul hasadina ay wa nahwihim tabyitu niyati kullalailatin. Menurut Syekh Al-Imam Azra'i, wajib bagi orang
yang tukang motong ya, tanaman dan sejenisnya meniatkan di malam hari setiap malam. Orang yang pekerja berat wajib dari malam niat dulu. Wajib dari malam niat dulu. Kerja berat. Ya. Tukang gali tanah. Tukang gali tanah. Itu malam niat dulu berpuasa. Ya, niat dulu, jangan niat. Itu kerja berat. Ya. Kalau tukang bangunan bagaimana? Tuh, ya, tukang bangunan bagaimana? Ya, tergantung. Tuh, ya. Kalau kerjaannya itu menyangkut membutuhkan ekstra tenaga, gitu ya, ekstra tenaga dan mau tidak mau harus dilaksanakan, ya udah. Berarti tetap dia niat puasa dulu. Ketika di tengah-tengah dia lemes, aduh, boleh buka. Summa man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidatun aftara wa illa fala. Kemudian siapa yang disusul oleh masyaqqat yang berat, ya boleh buka. Kalau enggak boleh. Kalau lagi kerja berat, ada mudaratnya yang berat, ya nggak ada tenaganya. Waduh, udah nggak ada tenaga, pusing saya nih, lemas saja, malah adukan, ya, belum dipakai, kan serba salah, gitu ya. Tukangnya puyeng, keneknya puyeng, semua pada puyeng. Sampai yang ya mandor ya puyeng juga, gue ngeliat tuh pada puyeng mulu, gitu ya. Nah, pada puyeng semuanya, kenapa? Ya puasa-puasa, gitu ya. Nah, udah kondisi begitu, udah lemes, ya udah buka aja dah. Nah, itu boleh. Kalau ternyata ada masyaqqat yang benar-benar. Tapi kalau nggak ada masyaqqat, nggak boleh buka. Nggak boleh buka. Atau dia bisa mengatur waktunya. Ini kerja karena puasa sampai jam 9 aja ya. Kerja cuma sejam doang. Lagi puasa nih. Nah, kata yang punya rumah, ya udah nggak apa-apa. Ya udah maklumin. Atau nih kerja separuh hari aja ya, gitu ya. Kayak anak sekolahan gitu pulang setengah hari, gitu ya. Gitu. Setengah hari aja, ya udah nggak apa-apa. Udah. Artinya dia bisa mengendalikan pada waktu-waktu yang akan membuat dirinya jadi kurang tenaga karena berpuasa. Nah, boleh. Nah, artinya dia bisa mengendalikan. Ya udah berarti nggak perlu berbuka puasa. Tapi kalau kata yang punya, waduh, saya dikejar waktu ini, tuh ya, saya ini harus selesai. Belum Lebaran mau dipakai ini rumah, tuh ya, mau dipakai banyak. Ntar orang-orang pada datang, sudah pada datang repot ini harus selesai nih. Kan perhitungannya sekian hari nih. Kalau cuma sehari harus paruh hari, lama ini. Oh gitu, iya. Ya sudahlah kalau begitu. Nah udah dilaksanain. Tetap jalanin. Ntar giliran di tengah-tengah ada berasa puyeng. Nah udah dah. Silakan buka. Tapi niat puasa dulu. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi'uzrin minas shaumil wajibi ka ramadana wa nazin wa kafaratin bimararin aw safarin. Wajib mengqada yang luput meskipun karena uzur. Ya. Dari puasa wajib seperti Ramadan, nazar, kifarat dengan sebab sakit atau dalam perjalanan.
Orang yang tadi membatalkan puasa wajibnya, ya, meskipun uzur enggak uzur, wajib mengkodoknya. Wajib mengkodok. Baik lagi karena sakit batalnya, karena musafir, atau karena tidak niat, katar kiniatin, atau enggak niat, malam enggak niat. Kalau malam enggak niat wajib kodok. Lupaan enggak niat puasa wajib kodok. Au bihaidin au nipasin, atau lagi haid atau nipas, lagi puasa haid atau nipas, wajib kodok. Oh, ya. Wajib kodok. La bijununin wasakrin lam yata'addabi. Tidak wajib mengkodok gila dan mabok yang tidak melampaui batas. Nah, kalau gila nggak wajib kodok. Ya, kalau gila nggak wajib kodok. Lagi puasa gila nggak wajib kodok. Ya. Karena orang gila tidak dituntut, yang dituntut orang yang normal. Asalkan tidak melampaui batas, gilanya nggak kelebihan, ya, atau maboknya nggak disengaja. Wa fil jamajmu'i anna qada'a yaumi syaki 'alal fauri liwujubi imsakihi. Dalam kitab Majmu' bahwa mengqada puasa hari Syak itu dengan segera karena wajib menahannya. Orang yang tidak puasa di hari Syak. Hari Syak itu awal Ramadan. Ini sudah masuk Ramadan atau belum ya? Belum ada keputusan. Pemerintah yang lagi repot, nggak ada kejelasan untuk ngurusin ini. Waduh, gimana nih nggak ada keadaan ini? Ini udah mulai waktu puasa atau belum? Yang tukang lihat ru'ya juga lagi panas dingin. Oh iya, pada meriang, nggak ada yang bisa ngeliatin ini. Waduh, ya, nggak ada orang yang tahu, nggak ada kabar, nggak ada apa. Ragu, ini udah masuk atau belum puasa nih? Nah, ini nggak ada kabar sama sekali. Tuh ya, semuanya tuh ya, TV pada rusak semuanya. Udah gak ada hubungan sama sekali dah. Ya, udah gak ada hubungan sama sekali. Nah, kan ragu-ragu tuh hari Syak tuh. Itu ragu-ragu, ini sudah masuk puasa, masih ragu-ragu. Ya. Maka orang lagi Syak begitu nggak boleh puasa. Ya. Nggak boleh puasa, yaumus Syak haram hukumnya. Ya, haram. Tapi nanti wajib kodok. Wajib kodok. Dan itu sigrah. Kodoknya sigrah. Jangan ditunda-tunda. Liwujubi imsaki. Karena dia wajib menahan. Hari Syak itu wajib nahan. Dia ya, dia wajib nahan. Jadi kalau hari Syak itu dia nggak boleh niat puasa doang, nggak boleh niat puasa, tapi wajib nahan, agak makan juga, lo bingung, ya puasa kagak, ya, makan kagak, tuh ya. Yang hari Syak mau dikata puasa belum jelas, mau dikata nggak puasa takutnya udah puasa, kalau takutnya udah masuk Ramadan tuh ragu-ragu tuh, pengen nggak puasa takutnya Ramadan, tuh takutnya Ramadan. Ya. Mau dipuasain juga, lah gimana mau dipuasain? Orang Ramadan belum masuk, lu niat puasa Ramadan. Kan ragu-ragu. Nah itu yaumul Syak nggak boleh dia niat puasa, tapi wajib nahan. Udah jangan makan, jangan minum. Hari Syak.
Hah? Wajib nahan. Lupa niat wajib nahan juga. Ya. Wa nazara fihi jam'un bi anna tarika niyati yalzamun imsaku ma anna qadda'ahu ala tarikhi qat'an. Ulama berpandangan bahwa orang yang tidak niat wajib menahan juga serta wajib mengkodoknya, boleh diperlambat bayar kodoknya. Enggak niat puasa, niat 1 bulan juga kagak. Ya, niat puasa 1 bulan kagak, malah memang kagak sholat raweh, gitu ya. Kalau sholat raweh kan kagak niat, gitu ya. Nyaur juga kagak, ya ini mah abis dah. Nyaur kagak, sholat raweh kagak, emang kagak niat puasa itu mah. Nah yang begini kagak puasa. Aduh, saya kesiangan, gitu ya. Kesiangan, gitu ya. Enggak sempat niat puasa saya. Ya, kalau nggak seperti yang puasa bukan berarti ente bebas makan ya. Ramadan itu adalah Ramadan bulan diharamkannya makan di siang hari. Permasalahannya itu. Jadi kalau dia nggak niat puasa tetap nahan. Nggak boleh sembarangan makan. Karena nggak makan itu bukan karena puasanya. Ya, tapi karena bulannya. Beda kalau dia bayar kodo puasa. Bayar kodo puasa, dia lupa niat, dia boleh makan. Aduh, saya lupa niat mau kodok. Ya udah kalau lupa niat mau kodok jangan pakai nahan. Lu makan aja enggak niat puasa, enggak niat kodok. Tuh, ya. Oh ya. Nah, orang kebanyakan begitu, mentang-mentang nggak puasa, bebas makan. Nah, ini lupa niat aneh. Makan lah. Oh asik banget di rumah semua. Bekas nyaur dimakan-makanin juga. Gitu ya. Itu haram, nggak boleh. Tetap dia nggak boleh makan. Haram. Makanya ngasih makan orang yang puasa. Ngasih makan di bulan Ramadan di siang hari haram. Karena dirinya sendiri tidak boleh makan. Kalau ada orang kita ngelayanin orang ngasih makan, padahal dia nggak ada uzur, haram hukum. Tsumma qala wa yajibu imsakun an muftirin Allah.
Alhamdulillah. 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 Nah, yang mana bacanya? Apa apa? Awan azam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min a'zami ma yadullu ala mahabbatillahi husnul ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling besar yang menunjukkan atas kecintaan kepada Allah, husnul ittiba, mengikuti dengan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda bukti cinta kepada Allah mengikuti sunnah Rasul. Ya. Tanda bukti cinta kepada Allah ngikutin sunnah Rasul. Jadi kalau orang yang cinta Rasul, ya, itu buktikan dia juga harus cinta kepada Allah. Ya. Kalau cinta kepada Allah, ikutin apa yang menjadi perintah Rasul dalam sunnah-sunnahnya diikutin. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ya, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Kalau kau cinta kepada Allah, kau harus ikutin aku. Itu bukti cinta kepada Allah, ikutin apa yang diperintah oleh kekasihnya. Oleh kekasihnya. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi gitu. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti sunnah Rasulnya. Baru kau akan dapatkan kecintaan Allah.
Kalau kita tidak ngikutin sunnah Rasulnya, maka jangan katakan kita cinta kepada Allah. Hanya kata Syekh At-Tustari, Sahal bin Abdul At-Tustari, wa alamatu hubbillah, ya, wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi. Wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Tanda orang yang cinta kepada Allah adalah cinta kepada Quran. Dan tanda orang yang cinta kepada Quran, cinta kepada Nabi. Dan tanda orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnahnya. Jadi berurutan tuh. Ya. Cinta kepada Allah, Qurannya, kalamnya harus disukai juga. Cinta kepada kalamnya, Quran, kalam dari mana datangnya? Dari Rasul. Cintai Rasul. Jangan ingkar sunnah. Kalau kita sudah cinta pada Rasul, maka perbuatan Rasul cintai juga. Jadi cinta itu berkaitan. Itulah yang namanya mahabbah, ada rasa cinta. Wa amma ridho anillahi, dan adapun ridho kepada Allah, fahuwa halun syarifun azizun. Ridho adalah satu keadaan yang mulia, ya. Satu keadaan yang mulia, sangat mulia. Ridho itu kan merasa senang. Hati kita tuh merasa senang atas apa yang telah diputuskan, ditentukan. Itu senang. Nggak ada ganjelan. Kalau masih ada ganjelan itu belum ridho namanya. Kalau udah lapang, udah. Makanya orang berupaya untuk bisa ridho harus didahului dengan kesabaran. Ridho tingkatan tertinggi daripada sabar. Harus sabar dulu. Kalau sabar baru ada ridho. Kalau nggak ada kesabaran jangan harap kau dapat punya ridho. Ya. Kalau sabar kan menahan. Nahan terus. Ada keluhan ditahan. Ada emosi ditahan. Itu namanya ridho. Itu sabar. Nah, ketika dia mengalami keadaan seperti itu, baru, saya begini terus hidup. Ini sudah menjadi keputusan Allah. Itu tuh. Makanya di dalam hikam dikatakan, bila kau dapati orang lain tidak berbuat baik kepadamu, justru dia menyakitimu, lalu engkau merasa sakit. Rasa sakitmu itu lebih kecil ketimbang engkau tidak menerima bahwa itu adalah ketentuan Allah. Itu lebih berat. Lebih berat. Kau nggak terima disakitin begini, ya sudah. Berarti dengan tidak terima ketimbang menerima bahwa itu adalah ketentuan Allah, itu lebih parah sakitnya. Lebih parah tidak menerima ketentuan Allah daripada dia disakiti oleh orang lain. Jadi kalau kita disakitin sama orang lain,
Lalu kita menyadari, ya Allah, ini emang udah menjadi ketentuanmu. Kau berikan kepada hamba, diperlakukan seperti ini ya Allah. Itu lebih enak. Tapi kalau kita kesel dongkol banget, nah, sakit. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bila mana kau tidak menerima bahwa itu adalah ketentuan Allah, itu lebih parah, lebih berat lagi. Makanya harus terima. Ya adalah emang udah ketentuan Allah begini. Udah. Ridho namanya. Ya, makanya dia harus sabar. Sabar, sabar. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jadi saling ridho, Allah ridho, kita pun ridho. Senang, terima. Qala alaihi salatu wassalam, innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Nabi bersabda, sungguh Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Siapa yang ridho, maka dia mendapatkan ridho Allah. Dan siapa yang murka, maka dia mendapatkan murkanya Allah. Jadi kalau kita semakin dicintai Allah, Allah pasti bakal diuji. Kita bakal dibikin dalam hidup kita itu masalah. Ya, dalam hidup kita itu masalah. Itu tandanya kita lagi diuji. Ya, lagi diuji. Justru dipertanyakan kalau ada orang nggak berasa dapat masalah terus. Ya, orang nggak ada masalah terus, kayaknya dipertanyakan tuh. Jangan-jangan orang dicintai nggak sama Allah. Ya. Jadi jangan merasa bahwa kita ini renung gitu, kita dalam diri kita, kok hidup saya nggak ada masalah gitu. Justru kita bertanya, masalah itu kok macam-macam, dari urusan rezeki, dari anak, dari urusan bini, ya apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan itu, yang kita rasakan membuat jadi hidup bergoyang, itu lagi diuji, dicoba. Tandanya Allah lagi cinta, ingin tahu kepada hambanya. Kira-kira tahan nggak? Tapi kalau kita nggak ngalamin hal-hal seperti itu, nah jangan-jangan lagi nggak diuji nih. Tuh, jangan-jangan nggak diuji nih. Ya. Artinya kalau nggak diuji, Allah nggak cinta nih. Tuh, Allah nggak cinta. Tapi tentunya ujian itu tanda orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang memang hatinya memiliki kedekatan dengan Allah. Hatinya dekat sama Allah. Apa yang Allah perintah dikerjain. Itu tandanya orang diuji. Nah kalau sembahyang kagak, apa kagak, jangan ngaku diuji. Gue lagi diuji ini. Ya, gue lagi diuji ini. Itu sembahyang enggak? Kagak. Ngaji? Ya, apalagi sembahyang kagak ngaji? Kagak. Ini kerjanya apanya? Ya main judi, minum-minuman gitu ya. Lagi diuji nih, kalah mulu saya main. Lagi diuji, saya sabar ini. Itu mah bukannya diuji ente. Mau disiap-siap dikemplang. Tuh ya. Jangan berharap itu diuji. Banyak baca istighfar ente. Nah standarnya apa? Jadi kalau Allah cinta, Allah bakal uji. Makanya di situ nanti akan Allah lihat bagaimana kondisinya. Dia terima gak ketentuan Allah? Terima, ya udah. Allah akan senang kepadanya. Tapi kalau dia marah, nggak terima,
Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha bihikmatihi ja'ala ruha wal farja fil yaqini war ridha wa ja'ala dhiqa wal harja fi syaki was sukhta. Al haditsa. Ya. Nabi bersabda, sungguh Allah dengan hikmahnya menjadikan kesenangan dan kelapangan dalam keyakinan dan keridhaan. Jadi kalau kita pengen ada kesenangan, kelapangan, adanya yakin kepada Allah dan adanya keridhaan. Tuh. Kalau pengen senang hidup, apapun yang kita hadapi bikin jadi senang, bikin ridho. Ya, memang udah tentuan Allah udah biarin dah. Nah, itu jadi enak. Tapi kalau kita kagak terima, ngedumel terus, udah dah. Itu bukan malah jadi tenang hidup. Ya. Bukan jadi tenang. Bukan jadi lapang, jadi sempit. Wa ja'ala dhiqa wal harja fi syakki wa sakhti. Dan Allah akan menjadikan kesempitan. Tuh, ya. Dan dosa karena adanya keraguan dan tidak suka. Ya, marah sama Allah, enggak suka. Itu kesempitan. Makanya standarnya pengen hidup lapang, pengen hidup senang, maka yakinlah kepada Allah dan siaplah apapun yang hadapi dengan keredoan. Dan kalau pengen hidupnya sempit, ya, maka siap-siaplah ragu dengan Allah dan tidak terima dengan ketentuan Allah. Maka pasti hidup akan jadi sempit. Tinggal kita pengen hidupnya sempit atau gimana. Kalau pikiran kita jadi sempit semuanya, itu tandanya kita nggak ridho. Apapun itu. Pokoknya anak kita begini, suami kita begini, bini kita begini, udah macam-macam, udah. Terima aja udah. Emang udah Allah tentuin begini, udah. Kalau kita jadi pikirin terus, jadi sempit di sini. Ya, kepala jadi panas. Tapi kalau kita terima, ya emang udah ketentuannya begini. Enak, jadi lapang. Ya. Tetangga pada benci sama dia, pada ini biarin aja, gitu ya. Pada nggak suka mah biarin aja, dia nggak suka. Emang nggak mikirin dia mau suka mau kagak mah, ya kan? Emang untungnya apa? Ya, kalau dia nggak suka, apa saya jadi masalah? Kagak. Udah emang hidup saya begini, saya terima. Udah enak. Tapi kalau dipikirin terus, ya udah. Ya. Gitu. Itu yang paling enak, udah terima. Nggak ada dalam hidup kita nih di luar garis ketentuan Allah, nggak ada. Semuanya Allah yang nentuin. Hidup kita mau bagaimana, mau begini, udah. Semuanya udah Allah tentuin. Kita punya keluarga, kita punya saudara, begini modelnya. Itu ya, kadang bikin jengkel, wah, ada macam-macam. Ya, kalau malah diturutin dulu dipikirin capek, pegel. Ya, emang udah jalannya begini Allah kasih. Tinggal kembaliin ke Allah aja, minta sama Allah. Tuh. Coba-coba kita ngelawan. Coba dong lawan dah. Menolak sesuatu yang datang. Itu bakal jadi beban di hati kita. Coba aja. Kita punya anak begini, kita pikirin begini, jadi beban. Oh jadi nggak ada ikhtiar? Ikhtiar mah tetap ada. Ya. Tapi kalau pikiran lagi sumpek, bagaimana mau ikhtiar? Kan gitu. Pikiran lagi sumpek, bagaimana mau ikhtiar? Nggak ada pikiran. Tapi kalau bawaan tenang, ikhtiar ada gak? Enak. Solusi dapat gak?
Dapat. Kenapa? Karena dia hadapi dengan ketenangan. Bagaimana caranya hadapi dengan ketenangan dalam hal seperti itu? Biasakan lisan kita berzikir, hati kita berzikir. Ingat Allah, Allah yang akan nanti menyetir. Makanya kata Nabi yang hadisnya panjang, mata korobat. Siapa di antara hambaku yang benar-benar dia mendekatkan diri kepadaku, nanti aku yang akan menjadi matanya, aku yang akan menjadi lidahnya, aku yang akan menjadi itu ya, artinya semua tangannya, Allah yang akan berperan. Ketika kita lebih mengutamakan kepentingan Allah, maka Allah yang akan menyetir tuh semua mata kita, tangan kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, sunnahnya dijalanin di situ. Makanya memang nggak gampang untuk bersikap seperti itu, tergantung kita. Kalau kita lebih dekat sama Allah, nah nanti Allah yang akan menjadi mata kita. Allah yang akan menjadi pendengaran kita. Allah yang akan menjadi lidah kita. Allah yang menjadi tangan kita, kaki kita, hati kita. Allah yang akan gerakin. Artinya semuanya tuh dalam keadaan baik. Ya. Al-hadisa. Thumma qala warradi 'anillahi wa muradi biqada'ihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi wa ala sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'lamna wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli halin a'udzu bika min ahwali ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.